Segala puji hormat dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami yang tunggal, Allah yang telah mengasihi hidup kami sedemikian rupa, Allah yang telah menyertai kehidupan kami hingga sampai hari ini. Kami ada di ruangan ini untuk bersama-sama mengucap syukur, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan meninggikan nama Tuhan bersama-sama. Dalam ibadah ini pula kami rindu diurapi oleh Tuhan. Dalam ibadah ini pula kami rindu diberkati oleh Tuhan. Dalam ibadah ini pula kami rindu untuk dikuatkan, namun juga sekaligus ditegur dan diarahkan apabila kami masih saja hidup di dalam ketidakberkenanan di hadapan Tuhan. Sebab itu melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami akan pelajari bersama-sama, kiranya Tuhan berbicara kepada pribadi lepas pribadi, supaya setiap firman-Mu ini memberkati, menguatkan, namun juga sekaligus mengarahkan kepada kami ke dalam hidup yang semakin hari semakin berkenan dan semakin benar di hadapan Tuhan. Dan hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini menyerahkan diri di hadapan Tuhan dalam segala keterbatasan dan kekurangan hamba-Mu. Tuhan melayakkan dan Tuhan memampukan supaya setiap firman Tuhan yang hendak Engkau sampaikan melalui bibir dan lidah hamba-Mu ini berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap jemaat dan bagi siapa saja yang mendengarkannya. Kuasai ruangan ini, kuasai sekitar gereja-Mu ini, dan lebih daripada itu kuasai hati, pikiran, mata, telinga, dan seluruh tubuh kami untuk fokus ke dalam kebenaran firman Tuhan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berbicaralah kepada kami sebab kami siap mendengarkannya. Dan di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi. Sehat? Puji Tuhan. Baru ini ya, minggu pertama sepi. Minggu pertama, biasanya kalau sepi gini biasanya minggu terakhir gitu. Ya memang secara kebetulan ada banyak di antara kita yang izin untuk keluar kota. Ada yang rekreasi, ada yang acara sana Sob Bagong. Enggak tahu ya, enggak ada yang izin ke saya, ruahan itu belum ada. Tapi ada acara kantor, ada yang kerja lembur, kudune prei lembur. Ya memang tidak ada yang kebetulan, tapi ya itulah yang terjadi. Ada yang tadi pagi itu subuh-subuh izin karena sakit juga ada. Jadi pagi tadi itu HP saya cukup rame itu, tang ting tung udah pada izin kabeh. Ya saya gitu aja. Tapi biarlah itu tidak mengurangi semangat kita dalam belajar firman Tuhan, tidak mengurangi semangat kita untuk terus beribadah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, berapapun yang hadir, tidak akan mengurangi berkat Tuhan yang Tuhan hendak curahkan bagi kita. Amin. Tuhan Yesus tetap hadir di sini, kuasa Roh-Nya tetap memberkati kita semua. Baik, tema pada bulan Maret, saya mengambil tema di bulan Maret ini tentang hidup di dalam janji Allah. Sebab kita tahu kalau tema tahun ini adalah terus bergerak dan tetap maju. Kita tahu bahwa untuk tetap bergerak dan terus maju itu tidaklah mudah. Akan ada banyak sekali tantangan, akan ada banyak sekali ujian di dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun juga
di dalam hal pelayanan dan kegerejaan. Semakin lama memang hidup akan terus berjalan seperti itu. Artinya bahwa tidak bisa dihindari bahwa ujian itu pasti akan datang silih berganti. Dan yang pernah seperti saya katakan bahwa ketika satu ujian selesai, berikutnya akan datang ujian yang lain yang pastinya memiliki level atau tingkatan yang lebih sulit, yang lebih tinggi. Karena ketika kita lulus dalam satu ujian itu menandakan bahwa kelas kita naik satu tingkat. Dengan demikian juga ujian kita naik levelnya satu tingkat. Dan hidup akan terus berjalan seperti itu. Sampai Tuhan memanggil kita. Sakit ini sembuh, ada sakit yang lain. Kebutuhan ini tercukupi, ada kebutuhan yang seperti itu terus. Hidup akan terus berjalan seperti itu, dan itu hal yang wajar, itu hal yang normal yang memang harus terjadi dan dialami oleh setiap kita manusia yang hidup di dunia ini. Jadi masa-masa sulit, masa-masa sukar itu akan terus terjadi sepanjang kita hidup. Ujian hidup akan terus datang silih berganti sampai kepada Tuhan memanggil kita. Loh Pak, tapi kan kita punya Tuhan. Amin. Betul. Tetapi kan Tuhan tidak pernah menyajikan di hadapan kita jalan tol yang selalu mulus. Ya toh? Kadang ada kalanya berkelok, kadang adanya naik, ada kalanya turun curam tajam. Kadang lewati semak-semak, kadang ya kena apa itu namanya? Godong sing gare gatelan itu apa? Rawe. Pernah tahu daun rawe, tumbuhan rawe? Ayo bikin gatal toh. Kadang lewati semak-semak ya tanpa kita tahu ono godong rawe, Pak. Gatelen. Ya hidup ya seperti itu. Tuhan tidak menyajikan di hadapan kita, di hadapan kehidupan kita jalan tol yang selalu mulus. Toh juga sepertinya kita memang tidak harus lewat jalan tol terus menerus. Satu karena bayar tole soyo suwe soyo muda. Gitu. Beberapa tahun lalu, ini tahun 2022 itu ketika pulang ke Diri itu tol itu PP masih berapa? 520 PP tol. Kemarin pulang ke Diri terakhir tahun 2023 itu sudah berapa? 600-an. Aik Pak. Bayangkan lah hidupnya jenengan tiap hari pulang pergi naik tol. Apa meneh Pak Bayu kerja lewat tol. Sempret Pak, gak oleh. Gawa paket montoran mlebu tol gak oleh. Dan saya pernah katakan, angka kecelakaan tertinggi dan seringkali menimbulkan korban jiwa itu sering terjadi di mana? Jalan kampung sing munggah mudhun ngene iki atau jalan tol? Jalan tol yang katanya bebas hambatan, yang katanya mulus itu justru seringkali banyak menimbulkan bahaya dan korban jiwa. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup kita selalu mulus. Tapi Tuhan berjanji bahwa apapun hidup yang sedang kita jalani, ujian yang sedang kita hadapi, Tuhan berjanji ada Dia di sana yang memberi kekuatan. Sebab itu tema bulan Maret ini saya ulangi, hidup di dalam janji Allah. Dan khotbah pagi ini kita akan belajar di dalam janji Allah itu kita akan tetap berjuang untuk percaya meskipun di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang semakin hari semakin sulit. Tetap percaya, tetap bertahan meskipun kehidupan semakin sukar. Mengapa
Mengapa? Nah, kita akan tengok lebih dulu. Kita akan baca terlebih dahulu dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai 12 yang menjadi nats firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpencar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Mati pucuk itu apa? Mati pucuk itu apa? Pucuk atau pupus itu pertanda apa? Hah? Ujung. Pucuk atau pupus itu pertanda apa? Hah? Pertanda, bukan letaknya. Awal. Ada kehidupan baru, ada masa depan baru. Dikatakan mereka sudah mati pucuk, artinya sudah tidak ada harapan kehidupan baru, artinya mandul. Sudah tidak bisa melahirkan tunas-tunas yang baru. Tapi mari kita coba tengok apa yang sesungguhnya terjadi. Mengapa kita tetap harus percaya walaupun kehidupan semakin sukar? Tetap percaya di masa sukar. Saya mencatat ada 3 bagian. Yang pertama, kita tetap harus percaya di masa yang sukar. Karena Tuhan itu adalah pribadi yang tidak pernah ingkar janji. Tuhan itu adalah pribadi yang selalu menepati janjinya. Sebagaimana ayat ini tadi dituliskan bahwa Abraham percaya bahwa ia yang sudah berjanji adalah setia dalam ayat yang 11 itu. Karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Dan itu terbukti di dalam kehidupan Abraham dan Sarah. Dan kemudian kalau Anda membuka dalam kitab 2 Petrus pasal yang ketiga, 2 Petrus pasal yang 3 ayat yang 9, di sana firman Tuhan katakan, Petrus berkata di dalam suratnya, Tuhan tidak apa? Tuhan tidak lalai di dalam apa? Menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Rasul Petrus tegaskan bahwa Tuhan tidak pernah lalai di dalam menepati janjinya. Sebab itu tetaplah percaya meskipun kehidupan itu sukar, kehidupan itu semakin lama semakin sulit. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Nah, kalau Anda ngecek
tulis saja di Google, ada berapa janji Tuhan. Ada banyak sumber yang menuliskan dengan versi yang masing-masing. Ada yang menulis janji Tuhan itu di sepanjang Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Itu ada kurang lebih sekitar 5.000 sekian. Ada yang menulis sampai 3.000 sekian. Bahkan ada yang menulis sampai lebih dari 7.000 janji Tuhan. Macam-macam. Tapi saya mau katakan, berapapun angkanya itu bukanlah yang terpenting. Ya toh? Mau dihitung-hitung, kalau di searching itu, jangan punya Alkitab elektronik, ketik janji Tuhan gitu. Nanti akan keluar berapa ayat yang menuliskan itu, atau berapa kata yang menuliskan itu. Tetapi sekali lagi konteksnya pasti akan berbeda-beda. Tapi yang benar-benar murni janji Tuhan itu belum tentu yang jumlah terhitung itu. Tapi makanya saya katakan bahwa angkanya itu berapa itu bukanlah yang terpenting. Karena yang terpenting adalah bahwa Tuhan tidak pernah lalai di dalam janjinya. Itu yang penting. Mau janji 1.000.000 kali, tapi kalau diingkari ya percuma, sama saja. Sekali berjanji tetapi tidak pernah diingkari, nah itu yang terpenting. Makanya angka itu bukanlah patokan. Ya toh? Mau yang datang berapapun hari ini bukanlah patokan. Tetapi ketika kita bisa menikmati ibadah ini, bisa menikmati firman Tuhan ini, ya semua diberkati. Setiap jenengan yang hadir walaupun sedikit, tidak sebanyak biasanya, tetap diberkati. Amin. Jadi jumlah itu bukanlah patokan. Tapi kan nggak semangat, Pak. Semangat atau tidak itu letaknya ada di dalam hati jenengan. Kalau saya boleh jujur ya, saya pernah melewati masa di mana, ini benar jujur, saya pernah melewati masa di mana ketika saya tahu bahwa yang hadir cuma sedikit, rasanya meh khotbah itu rasa-rasa. Rasanya meh khotbah itu nggak semangat. Kenapa? Saya sudah persiapkan ini lama, bahkan saya begadang untuk membadani ini. Membadani itu artinya merapikan, mematangkan ini. Perjuanganku seperti itu, ternyata yang datang, loh sing datang saiki. Rasanya tuh kok ngene Tuhan yo. Aku harus berjuang loh. Saya pernah melewati di masa-masa seperti itu. Tapi sekarang gak ngaruh. Karena pada akhirnya saya percaya bahwa jumlah itu bukanlah patokan. Tetapi janji Tuhan yang ya dan amin itulah patokannya. Bahwa seberapapun yang hadir, berkat Tuhan tidak pernah berkurang. Amin. Baik berkat Tuhan untuk jemaat, berkat Tuhan untuk gereja, berkat Tuhan untuk saya, tidak pernah berkurang. Itu yang terpenting. Karena apa? Sekali lagi, Tuhan tidak pernah lalai. Bagi manusia mungkin janji itu dianggap sepele. Bagi manusia mungkin janji itu dianggap ya sudahlah gitu. Toh kalau misalkan saya tidak menepati janji, saya tinggal minta maaf. Misalkan ada janjian, ayo guru-guru sekolah minggu nanti malam latihan, ternyata nggak ada yang datang. Ayo PBI nanti malam ada persekutuan, jebol saya datang Pak Bahtiar toh. Manusia bisa ingkar janji, Pak. Toh kalaupun nanti ketemu Pak Bahtiar tinggal ngomong, Pak minta maaf ya Pak, saya kemarin ketiduran. Pak minta maaf ya Pak, saya kemarin kelupaan. Toh saya bisa tinggal minta maaf. Maka dari itu banyak manusia yang seringkali menyepelekan apa? Janji. Ya lah. Padahal janji itu adalah komitmen yang tidak boleh dikhianati. Janji itu ibarat hutang, di mana hutang itu wajib misalkan Sifra gitu, janji ya, tidak boleh nakal ya, janji ya, manut ya. Iya Pak, saya janji Pak, aku janji Pak nggak akan nakal lagi.
Dan terus nanti kalau tiba-tiba kamu nggak manut lagi, tiba-tiba kamu nakal lagi piye? Ya tinggal janji lagi, Pak. Ya toh? Saya janji nggak akan nakal lagi, tapi kalau saya nakal lagi saya akan janji lagi. Ya itulah manusia, tetapi tidak bagi Tuhan. Tuhan ketika berjanji dia tidak akan pernah ingkari. Tuhan ketika berjanji ia tidak akan pernah lalai untuk menepati janjinya loh Pak. Tapi nyatanya loh Pak, dasarnya menungso ngeyel toh. Nyatanya loh Pak, katanya Tuhan menjawab setiap doa kita. Setiap doa saya ketika dinaikkan dengan yakin dan percaya, maka Tuhan akan menjawab. Ya betul. Loh tapi mana Pak, Tuhan tidak menjawab doa saya? Yakin tidak menjawab. Jangan-jangan kamu menulikan telingamu, karena Tuhan sudah menjawab tidak, tapi kamu ngeyel. Jangan-jangan kamu yang gak sabar. Tuhan ngomong sik, engko sik, sabar dhisik, tapi kamu ngeyel. Ya enggak? Loh Pak, tapi kok saya sudah bekerja keras, hidupku seperti ini aja Pak. Gak seperti tetangga saya itu, gak ngopo-ngopo tapi sugih Pak. Katanya Tuhan akan memberikan kekayaan. Mana janjinya yang menyatakan Tuhan akan memberi kita kekayaan? Tuhan gak pernah janji tuh, kalau kamu mengikut aku, kamu akan kubuat kaya raya. Enggak. Ada di Alkitab yang menyatakan itu? Mana Tuhan ngomong kalau kamu ikut aku, kamu harus mau sangkal diri dan pikul salib. Enggak ngomong kaya raya. Kalau kamu mau ikut aku, maka kamu tidak akan pernah sakit, enggak ada. Gitu? Tapi yang Tuhan janjikan adalah cukup. Kok bisa tahu? Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan dalam penggalan doa Bapa kami. Ada yang hafal? Hafal enggak doa Bapa kami? Yuk sama-sama. Kita stop, saya bilang stop ya. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang stop. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk berdoa meminta yang berlimpah-limpah, turah-turah, luweh-luweh. Betul? Itu artinya kalau kita memiliki kelebihan, kalau kita memiliki kelimpahan, kalau kita memiliki kekayaan, itu bonus. Tetapi satu yang pasti, janji Tuhan cukup. Karena itu yang Tuhan ajarkan supaya kita minta dengan cukup. Nah masalahnya cukupnya orang per orang, beda orang itu beda-beda. Mungkin bagi mereka yang memiliki uang berlebih-lebih dari kita, ya mereka cukupnya itu. Kalau kita seringkali hidupnya pas-pasan, uang di dompet tidak lebih dari 20 atau 50 ribu, ya itu cukupmu. Betul tidak? Tetapi yang pasti Tuhan tidak pernah ingkar janji ketika engkau membutuhkan di saat yang tepat, di waktu yang tepat. Meskipun itu bukan waktumu, meskipun itu bukan waktu kita, tapi waktunya Tuhan. Pasti Tuhan akan memberi pertolongan dengan tepat. Ini bukti bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kayak matahari itu, srengenge itu meletak itu ajek jam semono. Gitu? Dan terbenam pun ajek jam segitu. Matahari aja tidak pernah ingkar janji. Orang enak matahari wae terbit terus rak terbit di dah terbit. Sik ya, sik aku jek repot tidak ada. Kalau alam saja tidak pernah ingkar janji, apalagi penciptanya. Amin. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Oleh sebab itu percaya saja bahwa Tuhan itu akan sanggup dan selalu menepati janjinya dalam kehidupan kita. Apapun itu.
asal kita sabar menunggu waktunya Tuhan. Yang kedua, saya mencatat mengapa kita harus tetap percaya di dalam masa-masa yang sukar. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 11. Karena iman, ia, Abraham, juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang malahan orang yang telah mati pucuk terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Masih ingat Abraham punya anak usia berapa? Kurang lebih ada 25 tahun dan bahkan mungkin lebih penantian dia dan juga Sarah. Lah 25 tahun berarti mereka umur 75 nikah, Pak. Wong zaman dulu itu umurnya beda. Saiki umur 75 tahun menikah. Banyak yang nggak lewat 75 tahun, banyak kok 75 tahun mikir nikah. Beda hidupnya orang zaman sekarang dan dulu itu beda. Dulu bahkan sampai ribuan. Maka Abraham nikah umur 75 itu tergolong muda waktu itu. 20 tahun lebih ia menanti. Hingga sampai akhirnya Tuhan menggenapi. Membuktikan bahwa iman itu tidak akan mengkhianati hasil. Anda pernah dengar istilah bahwa usaha kerja keras tidak mengkhianati hasil? Bagi saya yang tepat bahwa iman tidak akan pernah mengkhianati hasil. Karena kerja keras tanpa iman tidak akan berhasil. Amin. Kerja keras tanpa iman tidak akan pernah berhasil. Kerja ngoyo tetapi Anda tidak berserah dan menyerahkan kepada Tuhan gak akan berhasil. Karena sesungguhnya apa yang membuat berhasil itu bukanlah kekuatan kita, tetapi karena Tuhan yang mengizinkan berhasil. Iman tidak akan pernah mengkhianati hasil. Ketika Abraham diminta keluar dari tanah perjanjian, gitu, ayat berapa tadi? Ayat yang ke-8 itu. Ia berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Walaupun dia nggak tahu. Abraham, keluarlah dari tanah kelahiranmu. Kemana Tuhan? Wes engko manuto aku piye jal? Tapi ia taat dan setia karena ia percaya janji Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Ketika Tuhan berkata, aku akan menuntunmu ke tanah yang berlimpah susu dan madu. Dan dia percaya saja walaupun dia belum tahu tempatnya. Kalau sekarang jenengan tak ajak, ayo Pak ke warung angkringan A, jenengan bisa survei dulu. Ono nek Google, gitu, bisa digoleki warungnya nek tenan ora. Ayo Pak melu aku rekreasi nek nggone kafe Pak, atau nek nggone air terjun Pak. Jenengan bisa cek di Google baik jaraknya, tempatnya seperti apa. Nek kono kok kira-kira aku dolanan apa? Ono. Zaman dulu ndak ada. Yang ada hanyalah Abraham percaya, beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah mencelakakan dia. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan dia. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan dia. Jadi tidak ada iman yang sia-sia. 25 tahun lebih penantian ia mendapatkan anak pun terjawab. Membuktikan imannya pun tidak sia-sia. Bagaimana dengan Anda dan saya? Apabila saat ini masih ada yang menunggu jawaban-jawaban doa dari Tuhan, menunggu keajaiban-keajaiban dari Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan. Kalau sampai hari ini belum terjawab, saya cuma mau katakan iman Anda tidak akan percaya saja. Karena akan ada saatnya, akan tiba waktunya Tuhan menggenapi sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin.
Karena Tuhan tidak akan pernah ingkar janji, maka tidak ada iman yang sia-sia. Tapi wes suwi banget Pak, seberapa lama pun Anda menanti, tetaplah percaya, tetaplah beriman, tetaplah berserah, tetaplah berdoa, tetaplah dekat dan bersandar kepada Tuhan. Jangan andalkan lagi kemanusiaanmu, logikamu. Jangan andalkan lagi manusia-manusia selain dirimu. Andalkan saja Tuhan. Karena manusia itu bisa mengecewakan, sering saya katakan. Siapapun itu orangnya, saya pun bisa mengecewakan Anda. Suami, istri, anak, orang tua bisa mengecewakan, tetapi Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Sebab itu iman kita tidak akan sia-sia. Jenengan yang sudah lama membangun gereja ini, membangun persekutuan di tempat ini. Nah, saya kan wong anyar, wong neko, pendatang lah saya ini. Jenengan khususnya saya sepuh-sepuh, saya berjuang kok saya pernah tak ceritane Bu Ripto melu ngusungi pasir, butuk juga gitu kan. Apa meneh sing lanang-lanang Mbah Kong, Mbah Jono, Mbah Ripto, Mbah Tuk itu apa meneh gitu. Pak Bayu J6 senengane dolan jian. Ora ya Pak. Iya ngerti Pak. Apa Anda akan menyangka bahwa gereja ini akan menjadi seperti sekarang? Menyangka Anda? Kalau gereja ini bakalnya jadi keramikan. Nyangka Anda? Tapi Anda punya iman tahu bahwa gereja ini diberkati Tuhan? Dan sekarang terjadi. Dan sekarang digenapi. Maka kalau hari ini Anda beriman dan tetap beriman bahwa gereja ini akan lebih maju dari ini, percayalah imanmu tidak akan sia-sia. Kalau bukan Anda, kalau bukan kita, anak cucu kita yang akan merasakan itu. Maka dari itu percaya sajalah kepada Tuhan. Iman kita apapun itu tidak akan pernah sia-sia. Mbah piye carane Tuhan, mbah carane nyicil, mbah carane urunan, Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Tuhan akan memakai segala macam cara dan apapun yang ada di sekitar kita untuk memberkati gereja ini. Untuk mencukupkan pelayanan di gereja ini. Amin. Walaupun sekarang waktu rapat RUG, Pak Jono bertanya, keuangannya bagaimana? APBG istilahnya. Du ABG ya Bang. ABG. Waktu itu dijawab plus tapi berapa? Sudah. Waktu itu dijawab plus tapi sudah atau sudah dijawab waktu itu? Belum bisa dijawab belum? Sudah dijawab plus tapi 30 atau 20 berapa ribu gitu loh. Itu berdasarkan laporan Desember Mbak Kong, tutup tahun. Sekarang Anda bisa lihat itu laporan di belakang. Per Januari gereja kita minus. Laporannya ada. Februari dong tadi laporannya. Ini masih Maret dan bendaharane loro karo ndak ada di tempat. Secara manusia tentu mikir, bagaimana pelayanan tetap bisa berjalan. Saya koreksi, di mana minusnya? Kok iso minus? Apa benar dampak dari bulan Desember yang pengeluarannya begitu luar biasa? Apa benar ada kebocoran, keborosan di mana-mana? Tidak ada Pak ternyata. Dan akhirnya ketemu jawaban yang cukup signifikan bahwa bulan Januari perpuluhan menurun drastis. Pengeluaran seperti biasa. Desember tidak terlalu banyak pengeluaran yang cukup berarti untuk berdampak pada bulan Januari. Tapi perpuluhan Anda bisa lihat, bandingkan dari November, Desember, Januari turun drastis di bulan Januari. Secara manusia mikir Pak, sepetono goyang kuatir Pak. Tetapi ketika saya melihat janji Tuhan, bahwa kalau dulu zaman jenengan
ngusungi pasir bangun gereja ini ndak ada duit, saonone duit dicakne pasir Siti, saonone duit tukokne botol Siti, tukokne genteng Siti, dan dadi seperti ini. Kalau Tuhan waktu itu sudah memberkati Anda, sudah memberkati menjawab iman Anda, maka hari ini pun dengan Tuhan yang sama yang kita percaya, Tuhan akan memberkati gereja kita. Amin. Pasti. Itu yang akhirnya membuat saya secara pribadi, pasti akan terlewati. Tuhan yang sama yang masih saya kenal, saya sembah, saya yakini, saya percaya. Yesus Kristus Tuhan. Yang dulu sudah membuat gereja ini jadi seperti ini. Maka dia akan membuat gereja ini jadi lebih diberkati dan menjadi berkat. Tidak hanya bagi jemaat, tapi bagi siapa saja yang ada di sekitar gereja ini. Amin. Percaya saja. Termasuk urusan pribadi. Pergumulan pribadi, percaya saja, imanmu tidak akan mengkhianati hasil. Imanmu tidak akan sia-sia. Pada waktunya pasti akan dijawab Tuhan. Tinggal sabar nopo boten. Yang ketiga, supaya tidak terlalu lama. Mengapa kita harus tetap percaya di masa yang sukar? Karena tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Karena tidak ada masalah yang tidak ada solusi. Karena tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang yang sekalipun di antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Artinya apa toh? Pergumulannya Abraham dan Sarah kan panjang untuk mendapatkan anak. Sekalinya mendapatkan anak kok Tuhan ngomong, korban ke anakmu. Loh, Tuhan ini kan anak hasil janjimu. Kok malah mbok kon ngorban ke? Tetapi Abraham tetap melakukan apa yang Tuhan katakan karena ia tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan kasih jalan keluar. Kalaupun anak ini nantinya mati, ayat 19 tadi katakan, ia dapat menghidupkan kembali. Ayat 19 tadi loh. Itu keyakinan Abraham. Makanya dia manut. Dia percaya bahwa Tuhan tidak akan sejahat itu. Dia percaya bahwa Tuhan pasti akan menyediakan solusi. Dia percaya bahwa Tuhan pasti akan kasih jalan keluar. Walaupun jalan keluar yang diberikan Tuhan itu tidak seperti yang ia bayangkan. Yang ia bayangkan kan anaknya diuripne meneh. Tetapi Tuhan justru kasih jalan keluar yang di luar logikanya. Di satu semak-semak ada mbek wedhus domba. Yang Tuhan katakan, itu ambil, ganti anakmu dengan itu. Sopo sing nyongko? Di atas gunung sepi ora enek sapa-sapa. Cuma ada dia dan Ishak. Bujangnya suruh nunggu di bawah. Aku tak munggah dhewe karo Ishak. Kehidupan kita seringkali akan berjalan seperti itu. Selalu ada jalan keluar, selalu ada solusi, bahkan untuk sesuatu yang gak pernah kita pikirkan sekalipun, yang tidak masuk akal bagi kita sekalipun. Iman percaya kita kepada Tuhan akan membawa kepada jalan keluar yang bahkan tidak pernah dapat kita duga. Beras regone munda. Apa meneh sing munda? Ndok munda. Apa meneh sing munda? Sayur munda. Saya kemarin belanja, ibu mamah itu minta, "Lengko masak opor." Terus aku kudu belanja apa, Mah? Tuku ayam tok wae. Santan wis ana, bumbu-bumbu ana. Menjelang mau berangkat, "Oh ya le, miri." Oke. Miri piro? 1. Kan nggak mungkin 1 butir toh? Betul toh? Berangkatlah saya ke Mbak Endang.
beli ayam. Delalai yang ada cuma sayap seperempat sama cakar atau apa gitu. Saya nyari yang dada, ayam dada gitu. Apa kalau nggak daging nggak mau. Nggak ada. Jadi saya coba beli sayap di Mbak Endang plus miri Mbak Endang. Berapa? Pinten? Setunggal. Apa seni mau siji toh? Diambilkan dikresek satu bungkus kecil lah sidik ya mah. Pinten Mbak Endang? 16,5. Ya karena saya nggak tahu harga tak kasih. Kemudian saya cari lagi ayam karena cuma dapat situ satu. Saya cari lagi di tempat lain. Ada ayamnya yang dada. Sama seperempat, satu dibungkusi seperempat gitu. Niki pinten? 10.000. Loh, lah kamu berarti ayam piro? Lah podo 10.000 nih. Lah berarti miri 6,5. Saya tanya pulang ke sama ibu saya, miri 6,5 atau harganya gitu. Ya karena saya tidak ngerti harga, ya saya berpikir kok semahal itu. Tapi apa memang benar larang? Halo ibu-ibu, miri larang toh? Hah? Loh, lah kuwi 6,5. Saya tidak tahu dadi apa sih. Ambulah. Maksudnya kemana toh? Siapapun presidennya, apapun situasi kondisinya, kenaikan harga itu akan selalu terjadi. Karena dunia juga semakin bergerak. Siap-siap nanti pertalit larang, munda. Bahkan mungkin tidak ada isunya. Tapi bayarannya munda Pak. Maka dari itu percaya saja. Imanmu tidak sia-sia dan Tuhan siapkan jalan keluar dan solusinya. Usahaku mandek Pak. Percaya saja Tuhan kasih solusi. Ya tapi kapan? Sabar. Teruslah berdoa. Teruslah berhikmat. Teruslah rayu Tuhan. Saya pernah katakan kepada seseorang, rayulah Tuhan sampai Tuhan mendengarmu. Dalam doamu. Rayulah Tuhan sampai Tuhan mendengar doamu. Gitu. Ibarat batu yang ditetesi air terus-menerus lama-kelamaan akan bolong. Hati Tuhan tidak sekeras batu. Maka Tuhan yang penuh kasih itu akan menyediakan jalan keluar dan solusi. Jadi hidup di dalam janji Allah. Setiap kita harus tetap percaya walaupun di masa-masa yang semakin sukar, semakin lama semakin sulit. Sebab Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Sebab iman kita tidak akan pernah sia-sia. Dan sebab Tuhan selalu siapkan jalan keluar dan solusi tepat pada waktunya Tuhan. Dan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Catat itu. Tepat pada waktunya Tuhan dan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Maka jadilah segala sesuatu menurut kehendak dan rencana Tuhan. Hiduplah dalam janji Tuhan. Ora usah khawatir, ora usah wedi, tidak usah takut. Sadar ataupun tidak sadar, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita, menyertai setiap langkah kehidupan kita, baik dalam senang maupun susah, baik dalam tawa maupun tangis. Tuhan selalu ada bersama kita. Yang penting cukup. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan duduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, Bapamu sudah selesai berbicara. Roh Kudus-Mu yang mengetuk setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu sekalian yang mendengarkan firman Tuhan ini, sehingga mereka dapat mengerti, memahami dengan hikmat-Nya, mereka dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Ampuni segala kekurangan dan kelemahan hamba-Mu, dan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.